Koneksi antar materi. Modul 3.2. Tujuan pembelajaran. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pada sesi pembelajaran kali ini, Bapak atau Ibu CGP membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Buatlah ringkasan tentang gagasan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana menerapkannya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merujuk pada konsep kepemimpinan di bidang pendidikan yang menekankan peran pemimpin sekolah tidak hanya mengelola aspek fisik dan keuangan sekolah, tetapi juga secara aktif terlibat dalam memimpin dan mendukung proses pembelajaran. Pemimpin semacam ini memiliki fokus pada pengembangan budaya pembelajaran yang efektif, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa serta guru. Dalam konteks ini, pemimpin pembelajaran tidak hanya berperan sebagai administrator yang mengatur sumber daya, tetapi juga sebagai katalisator untuk perubahan positif dalam pendidikan. Mereka mendorong inovasi dalam metode pengajaran, memfasilitasi kolaborasi di antara staf pengajar, dan secara aktif terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan yang holistik, mereka menciptakan lingkungan di mana setiap aspek pengelolaan sumber daya berkontribusi secara positif terhadap tujuan pembelajaran dan pengembangan siswa. Secara singkat, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya menggabungkan fungsi manajerial dengan peran pemimpin yang visioner, fokus pada peningkatan pembelajaran, dan memastikan penggunaan sumber daya yang cerdas dan terarah untuk mencapai keberhasilan sekolah. Cara mengimplementasikan di kelas, mendorong kolaborasi. Pemimpin pembelajaran mendukung guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendorong kolaborasi antar siswa. Ini bisa melibatkan proyek kelompok, diskusi, atau kegiatan pembelajaran berbasis tim. Pemanfaatan teknologi, pemimpin menyediakan akses terhadap perangkat dan sumber daya digital yang mendukung tujuan pembelajaran. Cara implementasi di sekolah, pelatihan, dan pengembangan guru, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk guru dengan fokus pada metode pengajaran inovatif, penerapan teknologi, dan strategi pembelajaran yang efektif. Memberikan ruang untuk inovasi siswa, mendukung proyek-proyek inovatif dan kreatif dari siswa, memberi mereka kesempatan untuk berkembang dan belajar di luar sekolah atau pembelajaran ekstra, mengoptimalkan anggaran, memastikan penggunaan anggaran sekolah yang efisien dan efektif dengan memberikan prioritas pada investasi yang mendukung pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, menjaga dan meningkatkan fasilitas fisik agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, implementasi di masyarakat, membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua melalui pertemuan rutin, komunikasi efektif, dan melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah. Ini meningkatkan dukungan untuk pembelajaran di rumah. Berkolaborasi dengan organisasi lokal, bisnis, dan lembaga masyarakat DUDI, UMKM, universitas dan lembaga pemerintahan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk sumber daya tambahan, program mentoring, atau kesempatan pembelajaran di luar kelas. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sebuah sekolah yang memiliki fasilitas kelas yang nyaman, perpustakaan lengkap, serta laboratorium dan peralatan yang memadai akan membantu guru menyampaikan materi dengan lebih baik. Ini dapat mencakup akses ke teknologi, buku-buku, dan sumber daya pendidikan lainnya. Program pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus untuk guru membantu meningkatkan keterampilan pengajaran mereka. Guru yang merasa didukung akan memiliki motivasi lebih besar untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan menarik bagi murid. Penggunaan perangkat lunak pembelajaran, platform daring, dan perangkat teknologi lainnya dapat meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Ini juga memberikan akses kepada murid untuk sumber daya pembelajaran tambahan di luar kelas. Pengelolaan sumber daya mencakup perancangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Kurikulum yang terkini dan sesuai dapat meningkatkan minat siswa serta membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan. Program keterlibatan orang tua, seperti pertemuan reguler atau acara keluarga, dapat menciptakan dukungan yang lebih besar untuk proses pembelajaran. Keterlibatan komunitas juga dapat menyediakan sumber daya tambahan dan kesempatan pembelajaran di luar kelas.
Pemimpin sekolah yang mendukung guru dalam mengelola kelas secara efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, dapat meningkatkan fokus dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Berikan beberapa contoh. Bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pendekatan berbasis aset. Keterkaitan modul 1,1 menekankan pendekatan berbasis aset dengan memanfaatkan aset yang ada untuk mencapai pembelajaran berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan visi guru penggerak yang menekankan pemanfaatan kekuatan 7 aset di sekitar sekolah untuk mencapai tujuan. Peran pemimpin pembelajaran. Keterkaitan modul 1,2 membahas peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran perlu memahami dan mengelola sumber daya dengan bijak agar pembelajaran berpihak pada murid. Visi guru penggerak. Keterkaitan modul 1,3 menyoroti pentingnya memiliki visi sebagai guru penggerak. Pemetaan kekuatan 7 aset di sekitar sekolah menjadi landasan untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan visi guru penggerak dan visi misi sekolah. Budaya positif. Keterkaitan modul 1,4 menekankan pentingnya mengajarkan budaya positif kepada murid. Menciptakan budaya positif di sekolah merupakan salah satu aspek sumber daya manusia yang dapat mendukung tercapainya pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid. Pembelajaran diferensiasi. Keterkaitan modul 2,1 mengaitkan identifikasi aset murid dengan pembelajaran diferensiasi dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan minat dan bakat siswa. Guru penggerak dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan modul 2,2 menyoroti pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan well-being. Ini terkait dengan visi guru penggerak untuk mencapai kebahagiaan siswa melalui pengembangan keterampilan sosial emosional. Praktik coaching. Keterkaitan modul 23 membahas praktik coaching sebagai model Tirta. Ini memperlihatkan bahwa peran guru penggerak tidak hanya memberikan solusi tetapi juga membantu murid menggali potensi mereka sendiri sesuai dengan pendekatan berbasis aset. Pengambilan keputusan. Keterkaitan modul 31 menunjukkan hubungan antara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan pemetaan aset 7 aset di sekitar sekolah. Kemampuan mengambil keputusan yang baik akan memastikan pemanfaatan optimal sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Keterkaitan modul 32 menyoroti pentingnya kemampuan pemimpin pembelajaran dalam mengelola 7 aset atau modal utama di daerah atau sekolah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya merupakan faktor kunci untuk mencapai tujuan pendidikan. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah. Sebelum mempelajari modul ini 32, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 32, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 32 antara lain. Saya menyadari bahwa terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru, sebagai aset utama dalam sekolah, harus memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya.